show you, law dealer. Halo smart people, gimana kabar kalian? Gimana? Masih suka mengalu untuk orang yang tidak kamu miliki? Sudah bro, lupakan saja. Mending kalian main boy saja. Kembali lagi dengan channel yang sangat sepi sekali. Terbilang angker lah. Cocok banget channel ini untuk pengganti jejak si Tukul. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Psycho Goreman. Gimana? Serem kan namanya? Tetapi tidak dengan alurnya yang dikemas sedikit komedi anak-anak. Tapi saya itu heran, nih film buat anak-anak apa enggak? Soalnya kalau buat anak-anak kok ada adegan gore-nya, tapi tokoh utamanya anak-anak, ngomongnya kasar lagi. Oh, mungkin buat anak-anak umur 30-an. Ya udah, tanpa banyak makan, langsung saja simak videonya. Kisah akan berfokus kepada dua anak kakak beradik bernama Luke dan Mimi. Luke sang kakak mempunyai sifat yang lugu dan sedikit penakut, sedangkan Mimi mempunyai sifat brutal dan beradrenalin tinggi. Mereka berdua sedang melakukan permainan bola gila. Hukuman permainan ini tidak tanggung-tanggung, yaitu dikubur hidup-hidup. Alright, 4 points for me. Ternyata yang kalah adalah sang kakak yang harus menggali tanah untuk dirinya dikubur. Meskipun sudah larut malam, Luke terus menggali tanah hingga dia menemukan benda aneh semacam kristal yang berwarna merah menyala. Lantas Mimi yang beradrenalin tinggi mengambil kristal tersebut meskipun dilarang sang kakak. Terjadi getaran sedikit di area mereka setelah kristal tersebut diambil. Lalu tak lama kemudian orang tua mereka memanggil, menyuruh mereka masuk dan tidur. Dan saat tengah malam, muncul sebuah tangan yang ingin keluar dari bekas galian mereka. Keesokan harinya mereka semua terkaget dengan adanya bekas galian di halaman, terutama Luke dan Mimi yang seingat mereka sudah menutup galian mereka kemarin. Mimi mengajak Luke untuk melakukan penyelidikan tentang lubang galian mereka. Tetapi Luke yang pengecut segera menolaknya. Mimi pun memaksa Luke untuk ikut meskipun dia menolak. Anjing, maksa banget. Walaupun Luke ini kakaknya, dia ini sangat takut terhadap Mimi dan selalu menuruti kemauan Mimi. Singkat cerita, malam pun tiba. Luke dan Mimi memulai investigasinya dengan diawali mengikuti jejak yang aneh yang berasal dari lubang mereka. Hingga sampailah mereka di tempat bekas pabrik sepatu yang sudah terbengkalai. Anehnya Luke dan Mimi ini tidak dicari oleh orang tuanya. Kelayapan malam-malam bro. Apa orang tuanya nih lagi ngaduk pandan? Dan juga jika saya di posisi mereka, mending rebahan di kasur. Tapi kalau gitu alurnya filmnya gak jalan dong. Shot. Lanjut, mereka memutuskan masuk ke dalam pabrik agar mencari petunjuk lebih jelas. Makhluk apa sih sebenarnya ini? Sesampainya di dalam, terkagetnya Luke dan Mimi melihat monster yang mengerikan menghampiri mereka. Monster tersebut ingin membunuh Luke dan Mimi secara sadis. Namun usahanya gagal ketika melihat kristal merah menyala di saku Mimi yang dinamai permata prasiklis. Faktanya, orang yang memegang permata tersebut dapat memerintah makhluk mengerikan tersebut. Meskipun merasa jengkel terhadap dua anak ini, monster tersebut juga tidak bisa berbuat apa-apa. Luke dan Mimi pun menamai makhluk tersebut dengan sebutan Psycho Goreman atau disingkat PG. I don't see how that's better. PG, I'm Mimi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Luke dan Mimi kembali ingin menemui PJ dan membawa oleh-oleh untuknya. Namun kali ini Luke dan Mimi mengajak temannya yang kutu buku bernama Alistair. Sesampainya di sana, PJ pun menggunakan akting yang payah untuk mengelabui mereka. Namun gagal hingga akhirnya mereka menanyakan kepada PJ, dia ini sebenarnya makhluk apa, dari mana, semalam berbuat apa. Yolanda. PJ akhirnya memberitahu mereka hingga terkuak fakta bahwasannya PJ dulu tinggal di planet J-Jax dan menjadi budak di sana yang dikuasai oleh kaum Templar. PJ setiap hari dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti untuk membangun istana Templar hingga membuat PJ dan kaumnya muak akan hal itu.
Namun apa daya, dengan keterbatasan power, mereka membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga pada akhirnya PJ menemukan permata Prasidis yang konon katanya mempunyai kekuatan luar biasa. Lantas dia memasukkan ke dalam tubuhnya dan merasakan kekuatan yang besar. Lalu dia membantai para penguasa keji itu. Tak cukup sampai di situ, PJ membuat keonaran di seluruh universe. Dari kekacauan yang dia buat, membuat Templar beraliansi dengan planet lain untuk memenjarakan, entah gimana ceritanya dia bisa terkubur di rumah dua bocah tersebut. TV yang dibawakan oleh Luke dimanfaatkan oleh PJ untuk memanggil para menteri setianya agar menjemputnya ke bumi. Been taken by two brainless meat children. You must Kembali ke anak-anak. Ketika di rumah, mereka menyantap makan siang. Alistair diajak main oleh Mimi, dia pun menolak karena ingin bermain PS dengan Luke. Terjadilah kegabutan hakiki yang melanda Mimi, hingga akhirnya dia iseng memanggil PJ untuk diajaknya bermain. Makhluk terkuat di alam semesta jadi suruh-suruhan bocah anjir. Mendengar kegaduhan di luar, Luke dan Alistair segera keluar rumah, terkaget dengan sifat sembrono Mimi yang memanggil PJ. Lantas Mimi menyuruh PJ agar Alistair mau bermain basket dengannya. Lantas PJ menyihirnya menjadi otak yang telanjang. so be it. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, PJ pun ikut permainan bodoh kekanak-kanakan mereka. Wajahnya yang seram membuat polisi curiga bahwa PJ adalah pedofil penculik anak-anak. Lantas polisi tersebut menyuruh PJ agar menyerah. PJ menyerang polisi tersebut dengan sangat mudah. Setelah kejadian tersebut, mereka menuju ke hutan untuk melakukan permainan petak umpet. Di lain sisi, partner dari polisi tadi menceritakan kejadiannya di kantor, namun teman-temannya tidak ada yang mempercayainya. Hingga muncullah seorang wanita yang mempercayai cerita tersebut dari polisi tersebut. Langsung menyuruh memberitahu lokasi PJ. Siapakah wanita itu? Adegan kembali ke PJ dan lainnya yang sedang di hutan. Tiba-tiba datang menteri setia dari PJ yang telah dipanggilnya beberapa hari yang lalu. PJ menyuruh mereka membantai Luke dan Mimi dan mengambil permata Prasidis. Jawaban dari para menteri PJ sangatlah bikin tercengang. Bahwasannya mereka tidak ingin melukai Mimi dan Luke. Malah mereka senang dengan keadaan saat ini. Faktanya ketika PJ masih terkubur, mereka mendapat pengampunan dari Templar dan diberi kekuasaan di planet Gygax yang dimanfaatkan para menteri untuk menjadi penguasa secara bergantian agar mereka berlima bisa merasakan menjadi raja. Istilahnya ya kayak shift-shift kerja gitu, siang, malam, pagi. Lalu apa tujuan mereka datang ke sini? Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan, yaitu ingin membunuh PJ. Ketika PJ ingin menyerang mereka berlima, Mimi pun memerintah PJ menghentikan serangan karena Mimi kesal dengan PJ yang sempat menyuruh menteri pengkhianatnya untuk membunuhnya. Alhasil PJ dikeroyok oleh mereka berlima tanpa ada perlawanan. Mimi memberi syarat kepada PJ kalau dia ingin menyerang menteri pengkhianatnya, dia harus bersungguh-sungguh meminta maaf kepada Luke dan Mimi. Awalnya PJ menolak karena dia merasa penguasa tidak perlu meminta maaf. Namun akhirnya dia surrender kepada dua bocah tersebut hingga dia meminta maaf dengan bersungguh-sungguh. Mimi pun menerima permintaan maaf tersebut. Lantas dia menyuruh PJ untuk menghabisi menteri pengkhianatnya. Get him, dude! Setelah pertarungan tersebut, PJ dan lainnya dijemput oleh orang tua Luke dan Mimi. Ketika sampai di rumah, terkejutnya PJ melihat Templar yang menyamar menjadi manusia. Iya, ternyata mbak-mbak yang di kantor polisi adalah Templar. Dari perbedaan pendapat keluarga Luke dan Mimi menjadikan mereka dua kubu. Satu ikut Templar, satunya lagi ikut PJ. Mimi membawa PJ ke suatu gudang untuk beristirahat, sedangkan kubu Templar menyiapkan rencana penyerangan terhadap PJ.
Singkat cerita, kubu Templar menyerang ke gudang tempat kubu PJ beristirahat. Dan ternyata Ibu Luke sudah berubah menjadi alien juga. Templar menyerang PJ hingga membuatnya lemas dan tak berdaya. Sampai-sampai PJ menawarkan Templar untuk bertarung secara adil, yaitu dengan lomba absurd sekali. Akhirnya mereka memutuskan bermain bola gila. Siapa yang menang akan mendapatkan yang pemenang inginkan. Hasil dari pertandingan bola gila tersebut menunjukkan bahwa grup PJ memenangkan permainan tersebut. Templar tidak ingin mengakui kekalahannya. Dia memutuskan menyerang mereka semua. Tapi dengan permata Prasidis yang dimasukkan Mimi ke PJ membuatnya bisa menggunakan kekuatannya full power. Dan pada akhirnya PJ mudah mengalahkan Templar yang katanya penguasa galaksi. Setelah kemenangan tersebut, mereka semua kembali berkumpul dan PJ menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu PJ memberikan permata Praxidis kepada Mimi kembali karena dia sudah tidak membutuhkannya lagi. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari sudut pandang PJ adalah, yang pertama, awalnya kita bersifat arogan, gampang marah, plus psikopat, bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik jika bertemu dengan bocah yang tepat. Bukan bocah yang ngeselin, tapi Muluk dan Mimi ini juga ngeselin sih awalnya. Dan juga jangan pernah beraliansi dengan alien. Kenapa? Sudah pasti akan dikhianati dong. Oh iya, baginya mau subrek seger dan pencet loncengnya, saya akan berterima kasih kepada kalian karena sudah membantu saya untuk bersemangat di dunia per-YouTubean. Dan tak lupa juga, selamat berjumpa di video selanjutnya.